Ayah saya itu selalu bilang, ambil puasamu di masa mudamu, hari rayamu di masa tuamu. Itu wa alaisa lil insani illa masya. Bahwasanya setiap manusia itu akan diberikan rezeki sesuai dengan apa yang ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi 24 jam itu sama, orang lain juga punya 24 jam. Nggak bisa dibeli, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahi, semua 24 jam. Nah itu gimana kita mengaturnya itu sih Mas. Penjualannya mungkin nomor 1 di Indonesia ya Mas ya, itu juga ambil campurannya juga ke kita sih. Mereka penjualannya jauh lebih di atas saya, cuman ambil bahan bakunya di kita. Kalau omset kita di satu marketplace itu sekarang hampir 80 juta satu bulannya ya Mas ya. Sama offline itu mungkin ya 100 jutaan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Firmansyah, biasa dipanggil Pimai. Saya saat ini kegiatan sehari-harinya kerja di salah satu hotel bintang 5 di Surabaya dengan bisnis sampingan ini, Maisen, pengharum ruangan sama parfum. Jadi waktu corona, waktu itu saya kan ambisi sekali ya untuk naik ngejar pangkat pekerjaan saya saat ini itu di hotel itu. Jadi kalau di hotel itu saya rasa untuk naik ke step selanjutnya itu memang kita kalau lebih cepat itu harus pindah-pindah Mas. Jadi antara hotel satu ke hotel lainnya kayak gitu. Kan waktu karena corona itu hotel kan salah satu yang terdampak ya Mas ya. Jadi waktu itu saya mikir karena stuck, saya nggak bisa ngejar posisi ke atasan selanjutnya. Akhirnya saya pikir kalau saya misalnya jadi karyawan ngejar posisi itu tadi, itu kayaknya agak lama deh kalau misalnya saya mengejar yang paling atas. Kayak itu saya mikirnya gimana kalau saya nyari sampingan lain sehingga saya ada pemasukan yang bisa menyetarain jabatan di atas saya gitu. Terus memang waktu corona itu saya ada jualan sus kering, itu namanya MySus waktu itu. Yaitu sempat berjalan kurang lebih 1 tahun. Lalu kalau untuk pengharum ini memang awalnya itu saya tujuannya itu bantu Mas, bantu teman saya. Teman saya itu ada reseller pengharum mobil. Karena teman saya ini orang Jakarta ya Mas ya, namanya Hari Sabto itu dia baik gitu sama saya, sama teman-teman juga. Nah akhirnya saya bantulah itu. Niat saya itu hanya bantu. Jadi karena saya menganggap saya ini ada kelebihan untuk menjual sesuatu, okelah saya beli mungkin 2 jutaan waktu itu. Nggak sampai 1 bulan habis Mas. Akhirnya saya mikir, oh kalau saya buat sendiri pun kayak gini kayaknya mudah deh gitu. Akhirnya saya tuh orangnya all in Mas. Jadi langsung beli kemasannya. Belum ada produknya, saya beli kemasannya 12.000 kemasan. Habis itu ya waktu itu ternyata nggak semudah itu sih Mas. Jadi malah pengharum mobil ini yang kurang, memang penjualannya kurang. Akhirnya saya nyari-nyari lagi, nemuin yang formula yang pas. Alhamdulillah sampai sekarang gitu Mas. Jadi karena diawali dengan gegabah waktu itu, apapun itu langsung saya beli sekian liter. Ternyata nggak cocok Mas, buang. Sampai akhirnya nemuin formula yang pas itu. Jadi malah beralih ke rediffuser Mas waktu itu. Saya lihat-lihat kok ada orang jualan pengharum ruangan tanpa listrik, tanpa api, itu bisa harum gitu satu ruangan. Memang waktu itu sih masih belum banyak lah orang yang pakai. Akhirnya saya nyoba, ternyata bisa Mas, bisa. Terus saya nggak beli kemasan dulu waktu itu karena sebelumnya kan sudah beli 12.000 kemasan, ternyata
nggak laku. Jadi saya kresekin waktu itu mas, pakai kresek itu jual di sosmed, di Instagram. Terus ada beberapa teman-teman yang beli, saya kresekin, reviewnya kok bagus. Reviewnya bagus, akhirnya saya berani untuk buat kemasan. Karena kalau buat kemasan kan emang harus banyak gitu ya mas ya, langsung sekalian. Jadi waktu itu buat mungkin 4.000 lah, 4.000 pieces ya sampai sekarang gitu. Malah yang paling laku itu di reed diffusernya mas. Di reed diffuser itu sudah mungkin terjual puluhan ribu ya kalau offline sama online-nya. Dan untuk di offline itu untuk saat ini alhamdulillah kita nggak ada review bintang 1 itu, nggak ada. Dari ribuan itu alhamdulillah nggak ada. Jadi karena saya bekerja di hotel itu menganggap review itu sangat penting mas. Hotel bintang 5 itu untuk review seseorang, kalau ada tamu dan ngasih review bintang, nggak usah bintang 1 ya mas ya, kan 1 sampai 10 itu ngasih 8 pun itu kuning, dan itu sudah jelek buat kita. Dan hotel itu ngelakuin kayak telepon ke tamu tersebut, terus menanyakan ada kendala kah saat menginap bersama kami, terus kayak gitu-gitu. Jadi saya lihat bener-bener ini review ini bener-bener berdampak gitu pada suatu bisnis. Makanya itu yang saya lakukan di usaha saya ini. Jadi ketika ada yang ngasih bintang 1, bintang 2, bintang 3, gimana sih cara menyelesaikan masalah itu tadi yang dihadapin sama customer. Jadi saya chat, ada kendala apa kak? Gini. Ya itu kan baru nemuin solusi ya mas ya. Kalau di hotel itu untuk handling komplain itu ada namanya GoHits. Jadi greeting, offering help, terus hearing, empathy, apology, take action, and solution. Emang step-stepnya ada. Nah itu yang saya gunain di usaha saya ini. Saya punya pikiran ya mas, kalau sebenarnya kita ini modal yang paling utama kita itu sama, mungkin semua orang bisa memiliki hal itu juga, itu waktu mas. Jadi 24 jam itu sama, orang lain juga punya 24 jam. Nggak bisa dibeli, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahi, semua 24 jam. Nah itu gimana kita mengaturnya itu sih mas. Pokoknya pacuannya kalau saya segini capeknya aja masih kayak gini, gimana orang yang jauh di atas saya kayak gitu. Sampai sekarang ini mungkin saya endorse itu waktu awal-awal dulu hanya 1-2 orang sih mas. Sampai sekarang nggak pernah endorse. Jadi hanya ngandelin iklan di marketplace itu, dan itu nggak banyak sih. Kalau varian sih saat ini kita ada 14 varian rasa. Kita ada reed diffuser untuk ruangan, terus ada essential oil, terus ada parfum badan, parfum mobil, ada linen and spray. Sekarang kita juga ini sih mas, lagi banyak-banyaknya orang yang mencoba usaha ya kayak Maklon gitu lah mas. Jadi dia pesen terus nanti pakai brand mereka sendiri ya. Bahkan yang penjualannya mungkin nomor 1 di Indonesia ya mas ya, itu juga ambil campurannya juga ke kita sih. Mereka penjualannya jauh lebih di atas saya, cuman ambil bahan bakunya di kita. Reseller ada dari Bali, Lampung, Jakarta. Bali itu yang banyak Bali mas. Usaha ini kan baru 1 tahun lebih ya mas ya. Sekarang ada 3 pegawai, dibantu adik juga, itu 4 lah total. Sama saya 5. Kalau awal-awal dulu mas, itu memang karena saya biasa kerja malam ya mas ya, night shift itu. Berangkat kerja dari sini ke Surabaya itu 1 jam ya mas ya. Jadi jam 9 berangkat, jam 11 itu sudah mulai kerja. Nah jam 11 itu kerja sampai jam 8 pagi. 8 pagi pulang sampai rumah itu mungkin nyampe jam 10 pagian. Dari situ saya bersih-bersih dulu, terus lanjut ngurusin packing itu mas. Packing mungkin 2 jam. 2 jam saya packing. Cuman ada waktu awal-awal ya mas ya, kayak namanya orang kerja malam itu memang nggak kayak kerja pagi pulang sore, itu kayaknya beda mas. Jadi kita kena di capek badannya, capek pikirannya juga. Jadi emang sering marah juga sih, nggak kekontrol lah ininya. Jadi ada yang pesen kayak sekali pesen dia 100-200 pieces gitu di hari itu. Nah itu saya ngeracik dulu mas sampai sore. Itu emang waktu itu ya kalau diinget-inget emang aduh, ada yang nyenggol saya dikit gitu mungkin saya udah marah gitu. Saya mikir itu
ketika saya sudah secapek ini dan ada di atas saya itu orang-orang yang jauh lebih sukses dari saya, pasti dia jauh lebih berat juga. Ngawalinnya dulu loh mas. Jadi saya mikirnya itu terus. Orang tua juga dulu, ayah saya itu selalu bilang, ambil puasamu di masa mudamu, hari rayamu di masa tuamu. Puasa dan hari raya itu selalu saya jadian pacuan saya lah. Ya mungkin kalau lihat teman-teman bisa beli mobil, bisa beli ini, kalau saya sih udahlah kayak gitu-gitu mungkin nanti lah. Saya mending lebih gedein usaha saya dulu gitu mas. Jadi puasa dulu. Kalau omset kita di satu marketplace itu sekarang hampir 80 juta satu bulannya ya mas ya. Ada 2 marketplace sekarang ini. Jadi ya mungkin sama offline itu mungkin ya 100 jutaan mas. Sebelum-sebelumnya itu sudah mencoba berbagai usaha gitu mas. Dulu SMA juga saya jualan keripik. Terus waktu kuliah, saya kan kuliah di NHI Bandung. Di situ itu saya jualan bajuba waktu itu namanya, Banana Keju Bandung di daerah Geger Kalong. Nah di situ saya sudah ini mas di fase-fase yang berat juga. Jadi saya paginya kuliah sampai siang, lalu saya lanjut kerja daily worker waktu itu di Hotel Intercon di sana di Bandung sampai jam 11. Jam 11 saya pulang, saya tidur sebentar. Jam 2 itu saya ke pasar mas. Jam 2 ke pasar untuk beli pisang itu. Waktu itu sehari kita habis 40 kiloan waktu itu. Jadi 40 kilo saya bawa ke rumah. Paginya saat saya berangkat kuliah, itu saya drop untuk teman-teman karyawan waktu itu yang jualin kayak gitu. Nah dari situ kan sudah capek itu mas, sudah tahu rasanya capek gimana saya implementasikan saat saya bekerja ini. Jadi sekarang itu kalau saya ada waktu untuk nonton film di rumah misalnya, itu saya merasa ini kayaknya masih belum saatnya gitu. Jadi emang karena sudah biasa kayak gini dan saya juga nggak suka main game, main HP gitu-gitu nggak begitu suka. Ya akhirnya itu tadi balik lagi puasa dulu, hari raya kemudian. Udah pokoknya susah-susah dulu lah. Jangan ambil senengnya dulu. Jadi dulu itu ayah saya itu salah satu petinggi juga mas. Dia kerja di hotel juga dulu. Beliau itu saat jadi atasan, mungkin bawahan-bawahan ayah itu banyak yang sudah punya mobil, kerja pakai mobil gitu. Cuman ayah itu masih tetap pakai Shogun gitu, motor Shogun itu mas. Jadi memilih punya beberapa yatim piatu. Di rumah itu ada 6. Yang disekolahin itu mungkin 20 lebih mas. Nah saya lihat perjuangan ayah ini harusnya kalau dibilang kan, kalau mikirin diri sendiri ya mas ya, harusnya kan bisa jauh lebih enak gitu mas. Cuman ayah beda gitu, jadi malah beliau itu udahlah, untuk diri kita itu biasa aja, tapi untuk orang lain itu harus luar biasa. Jadi karena kita sudah mendapatkan atas apa yang kita kerjakan dengan kerja keras itu kalau kita memberi ke orang lain atau berdampak untuk orang lain itu jauh lebih ikhlas mas. Jadi ya saya sekarang juga gitu, kayak misalnya beli mungkin HP, jam tangan, mungkin bisa ya beli yang sedikit mahal-mahal. Cuman kalau untuk saya pribadi itu saya lebih nggak rela gitu mas. Cuman kalau untuk orang lain ini saya nggak mikir, karena saya mikirnya kalau hanya mencari uang ya mas ya, mungkin kita lihat di sekeliling kita itu money everywhere gitu mas. Jadi uang itu di mana aja gitu. Kita bisa dapetin kalau kita sudah tahu caranya ya mas ya, kita sudah mencobanya. Jadi ya bisa didapat lah gitu. Jadi kalau orang lain mungkin agak susah untuk mendapatkannya, ya kita coba untuk bantu lah. Kayak di surat 53 itu ayat 39 kalau nggak salah. Itu wa alaisa lil insani illa masya. Bahwasanya setiap manusia itu akan
diberikan rezeki sesuai dengan apa yang ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita rezeki itu harus diikhtiarin sih mas. Nggak bisa kita diem, bener-bener diem di rumah terus mengharapkan rezeki datang ke kita. Walaupun dengan sempritan mundur kanan kiri itu juga sudah ikhtiar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki ya memang kita harus melakukan sesuatu gitu, menjemputnya itu gitu. Berawal dari itu tadi ya mas ya, di pesantren yang lulus dari SD lalu kita SMP dan itu jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Itu betapa sedihnya saya waktu itu mas. Jadi ditinggal orang tua itu aduh, dan itu pesantrennya emang jauh sekali dari kota mas. Jadi untuk kabur pun nggak bisa mungkin. Dari semua yang saya rasakan ya mas ya, dari saya kecil sampai saat ini itu kayaknya untuk sebuah kerja keras, untuk tidur, waktu tidur saya hanya terbatas gitu, itu bukan masalah besar buat saya gitu mas. Ketika yang besar-besar itu sudah dirasakan sebelumnya. Jadi kalau kita emang cinta sama apa yang kita lakuin kan emang kayak nggak kerasa gitu mas. Cuman kalau pingin ambil hari raya di masa tua ya saya rasa emang kita jangan berleha-leha gitu. Kita harus nge-push diri kita. Capek, nge-push lagi itu tadi ya, puasa dulu. Istri support. Jadi awal kenal itu ya kebetulan juga ngawali ini juga setahun 10 bulan yang lalu lah. Nah, istri support, terus dia juga sering ngejualin, sama mertua juga support mas. Orang tua saya sendiri juga support. Jadi saya sekarang jujur ya mas, saya nggak ngerasa ini susah loh mas. Kayak gampang ini ya. Maksudnya untuk ya alhamdulillah mas ya, untuk mendapatkan hasil dengan omset segitu, dengan waktu mungkin 2-3 jam, itu mungkin orang lain juga bisa gitu ngelakuin. Bahkan saya ngerasa kayak nggak begitu effort keras gitu untuk jualan ini tuh mas. Jadi karena mungkin ya good product itu emas ya mas ya, itu harus emang. Lalu nanti untuk penjualannya itu orang-orang, kalau orang ngerasa produk itu baik ya dia akan nge-share di media sosial mereka tanpa harus kita membayar gitu mas. Jadi di tahun 2024 ini kita mulai benar-benar fokus gitu, karena yang kemarin aja nggak begitu fokus. Alhamdulillah pendapatannya ya mungkin jauh di atas penghasilan saya di ini ya mas ya, di kerjaan itu yang nggak begitu effort. Saya ingin sekarang sedikit terjun lah. Jadi ya di tahun 2024 ini saya mengawali gimana nanti omset berlipat-lipatnya. Saya harus itu, kalau saya ada keinginan ya mas ya, saya benar-benar harus terjadi lah kayak gitu. Saya pulang kerja jam 8 pagi, itu mungkin jam 9 saya di jalan itu. Setiap hari, setiap saya kerja itu saya selalu berhenti di depan SMA Hang Tua itu mas, di Waru, arah dari Surabaya ke Sidoarjo itu ya mas ya. Selalu saya matikan motor, saya tidur di atas motor, kalau enggak saya turun ke bawah sambil megangin tas gitu mas. Karena emang nggak kuat mas, orang kerja malam terus ya perjalanan lumayan jauh ya mas ya. Di situ itu saya ya Allah, saya bisa lah saat ini mungkin beli mobil atau apa, cuman tetap saya selalu kayak puasa dulu. Jangan sampai saya nikmati apa yang saya hasilkan di masa muda saya ini dulu. Jadi dari situ terus harus ngelanjutin usaha ini, packing apa segala macam. Cuman karena saya suka ya mas ya, karena suka itu ya nggak begitu terasa lah. Jauh lebih capek kalau saya kerja ya mungkin ya. Saya merasa sampai saat ini kerja terus berjualan, berusaha itu nggak capek-capek banget kok. Dan orang lain pun saya yakin yang lebih pinter dari saya itu mungkin bisa menghasilkan jauh lebih banyak dari saya. Dan pasti bisa mas. Yang penting itu tadi, dicoba. Saya itu, ya itu tadi kan, nggak takut. Mencoba itu nggak takut. Berapapun usaha yang saya lakuin gagal itu, ya mungkin dampaknya ke sekarang ini mas. Saya dulu waktu jualan maisus itu,
setiap buka pintu rumah juga gitu. Oh ya Allah, iki seminggu mana wis expired. Perasaan-perasaan itu loh Mas. Jadi saya doanya waktu itu ya Allah, coba tunjukkan jalanmu ya Allah, usaha yang expirednya lama dan jualannya mudah gitu. Nah, doa-doa dulu itu saat kita merintis itu, jualan sebelum ini itu kan selalu ada pelajaran sih Mas, selalu ada hal-hal yang kita inginkan jauh dari yang kita lakukan waktu itu gitu. Jadi waktu mungkin 8 bulan yang lalu ya Mas ya, kakak saya itu tanya, setelah saya engagement, setelah saya tunangan, Dek, kon wis duwe duit piro? Kamu sudah punya uang berapa untuk nikah 5 bulan lagi ini, sudah nabung uang berapa? Nah memang waktu itu saya cek itu saya hanya punya uang 1,5 juta Mas waktu itu. Nah saya bilang, lah iki nang rekeningku sih 1,5 juta Mas. Nah itu kakak saya responnya emang, wah gendeng kok niku, aku ae nyiapno wis pirang tahun iki, wis sakmene gawe rabianku wingi gitu-gitu Mas. Yus gak mungkin iso iki kon anu. Nah saya nggak tahu ya, yakinnya saya, imannya saya terhadap Allah itu kayak saya megang pensil ini Mas ya. Saya tahu kalau saya lepaskan itu jatuh gitu Mas. Cuman saya yakinnya saya itu mungkin pensil itu tetap serasa seperti saya memegang itu. Jadi emang jauh dari nalar gitu Mas. Jadi waktu kakak bilang kayak gitu ya, insya Allah lah pasti bisa. Jadi emang rezeki waktu itu ya terasanya itu saat itu Mas, ketika kita ingin berikhtiar untuk menikahi seseorang itu selalu ada jalannya. Jadi saat bayar MUA, istri saya bilang ini MUA 10 juta gitu ya Mas, saya emang nggak ada uang 10 juta itu, nggak ada waktu itu ya Mas. Lah kok ada yang pesen 700 botol saat itu juga. Jadi setelah istri saya bilang terus, ya Allah ya apa gitu kan, tiba-tiba itu ya orang nggak dikenal ya apa, ngapain juga dia pesen sebanyak itu gitu Mas, kalau nggak dari Allah gitu ya. Dan waktu itu emang untungnya sekitar ya mungkin hampir 15 jutaan lah dari transaksi itu ya Mas ya, sudah terjawab MUA itu tadi. Terus gedung apa segala macam itu selalu ada. Ini loh kayak gitu Mas. Dari dulu saya rasa setiap saya butuh, setiap saya selalu baru bilang, ya Allah ini gimana ya, tunjukkan jalannya. Itu kok selalu ada jawabannya gitu. Dan itu yang membuat saya itu all in. Udahlah, nggak mungkin saya nggak makan, itu nggak mungkin. Kalau saya berusaha ya Mas ya, nggak mungkin. Saya nggak pernah saya merasakan nggak bisa makan, nggak bisa minum, itu kayaknya nggak mungkin. Makanya di situ saya selalu berani Mas, selalu ambil resiko, ambil apapun itu gitu. Alhamdulillah dari 1,5 itu mungkin waktu itu habis di angka 200 lebih lah Mas. Dan alhamdulillah ya nikah sekarang. Dari 1,5 ke angka segitu kan kalau logikanya susah Mas. 5-6 bulan Mas. Waktu itu saya tunangan itu bulan Mei, saya nikah di bulan Oktober 2023. Alhamdulillah banget ini Mas. Itu yang saya impi-impikan ya Mas ya. Saya nggak ingin berhutang gitu Mas. Hanya karena menikah saya nggak mau berhutang. Jadi saya dibanding usaha, ikhtiar sama doa itu tadi, itu sudah cukup sih buat saya. Tanpa hutang sepeser pun Mas. Orang tua pasti bantu ya Mas ya, yang hal-hal yang kan nikah itu nggak ini toh Mas, banyak yang diiniin. Kadang mungkin orang tua bantu di A, B, C. Orang tua dari awal juga sudah bilang, dan saya pun bilang gitu, untuk nikah saya insya Allah saya bisa sendiri tanpa hutang. Cuman kalau papa, mama, mas mau bantu silakan, cuman jangan sampai menyusahkan orang tua atau kakak saya gitu. Menemukan ekosistem dari keluarga, sahabat, itu istri, itu memang kita ini ya Mas ya, harus berdampak juga. Dalam arti berdampak itu
kita memberikan hasil yang ini loh dari usaha saya gitu. Kayak ya mungkin kecil-kecilannya membayar listrik di rumah, mungkin memberikan sebagian hasil untuk orang tua, istri yang itu di luar pekerjaan saya gitu Mas. Pure dari usaha saya gitu. Jadi ketika orang merasa ada dampak yang dia terima, nah itu dukungan itu pasti jauh, ayo. Karena mereka merasakan gitu Mas. Ketika mereka merasakan ya dia pasti lebih ikhlas lagi lah untuk doa, untuk apanya segala macam. Kalau untuk ya mungkin semua orang lah, kalau untuk orang tua itu emang harus habis-habisan gitu Mas. Saya itu untuk orang tua insya Allah habis-habisan. Sampai saat ini pun saya membangun usaha ini, saya bisa mungkin membangun usaha di tempat lain ya Mas ya. Cuman saya bangun di rumah orang tua ini saat ini ya karena saya juga ingin tiap hari itu ketemu orang tua saya. Karena alhamdulillah orang tua masih utuh semua, bapak ibu ada, dan setiap saya keluar dari rumah ini, pulang ke rumah atau kerja itu, saya selalu sampai saat ini itu selalu minta maaf sama minta doanya Mas. Jadi terutama ke ibu. Ke ibu itu emang alhamdulillah beliau juga ibadahnya kuat. Jadi kalau saya lihat itu setiap beliau doa, mendoakan saya itu benar-benar sampai nangis apa segala macam. Jadi saya selalu maafin saya ya Mak ya, sama selalu doain aku. Nah itu orang tua itu selalu ibu saya itu dia doain terus kayak ya Fir, sambil saya cium keningnya, pipinya, itu selalu ya Fir, semoga bisnismu laris manis apa segala macam. Soalnya nggak mungkin Mas, kalau saya rasa kalau marketing apa saya nggak paham betul kan. Kalau ya ilmu itu nggak saya lakukan lah di sini. Ya hanya ke orang tua, terus ya mungkin sodako, itu sih yang ilmu marketing saya itu ke situ gitu. Jadi bukan endorse atau apa, untuk saat ini masih belum ke sana. Pokoknya saya itu dulu itu mikirnya gini Mas, saya pingin penghasilan yang dihasilkan oleh general manager saya di perusahaan gitu, atasan yang paling tinggi, itu saya sebagai karyawan yang paling bawah itu bisa menyetarakan dengan usaha saya yang sekarang gitu. Nah itu saya nggak tahu sih Mas. Sekarang alhamdulillah sih di 2 digit sih Mas. Kalau saya ini ya sebagai staff. Karena kalau hotel kan ada gaji pokok sama servis. Nah kalau pokok itu udah pasti segitu. Kalau servis kan memang tergantung banyak enggaknya terjual penjualan di hotel itu kan. Cuman total yang saya terima memang rata-rata di 2 digit lah. Iya karena hobi Mas. Saya ingin karena saya menganggap saya ini nggak bisa untuk naik ke level di atas saya yang sekarang gitu ya. Walaupun saya paling bawah sekarang. Cuman saya untuk naik itu kok wangel. Dan mungkin untuk penghasilan juga nggak begitu gitu Mas. Jadi oke, saya harus bangun suatu usaha di mana usaha itu penghasilannya kalau bisa setara atau lebih dari pangkat tertinggi di perusahaan atau di hotel tersebut gitu Mas. Visi misi saya lah waktu itu. Saya Arif Firmansyah, owner dari pengharum ruangan parfum Maisen, berlokasi di Sidoarjo. Sungguh belajar dan bekerja semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Hadza wallahu yar'ana wa yanfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.